البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kumpulan hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, pada pertemuan yang sebelumnya kita mengambil dua hadis, yaitu hadis mengenai perintah untuk menjaga lisan agar tidak berkata kecuali kejujuran, kecuali kebaikan, dan yang semisalnya. Atau kita mengambil satu hadis saja, kita ambil satu hadisnya Abi Bakrah Nufai' bin Harith radhiyallahu anhu, yaitu hadis mengenai khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu pada Yaumun Nahr di Mina pada Hajjul Wada'. Pada tahun berapa Haji Wada' ini? 10 Hijriah. Naam. Kemudian pada khutbah tersebut beliau alaihi wassalam menyebutkan bahwasannya darah-darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram untuk ditumpahkan, dialirkan atau dirusak sebagaimana diharamkannya pada hari kalian ini, pada bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Kemudian Rasulullah SAW berlepas diri seraya mengatakan, ala hal ballaghtu, tidakkah aku sudah menyampaikannya? Qalu na'am, para sahabat mengatakan iya. Qala Allahumma syhad, kalau demikian ya Allah saksikanlah. Disetorkan serentak, barakallahu fiik, tafaddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan yang berikutnya. Na'am, barakallahu fiikum, yaitu hadis yang selanjutnya, bab yang baru, yaitu bab larangan namimah. Kita lihat dalam 90, disimak baik-baik. Babu tahrimin namimah, bab haramnya namimah. Haramnya apa? An-namimah. An-namimah diperhatikan baik-baik, dikenal dengan mengadu domba. Mengadu domba di sini istilah, bukan dimaknakan dengan makna apa? Letterlek perkata. Karena kalau antum artikan letterlek perkata, ngadu domba itu berarti mengadu apa? Wedus. Diadu gitu. Itu gagal faham. Paham ya? Jadi mengadu domba itu sudah kita lewati pada pertemuan yang sebelumnya. Apa itu makna namimah? Apa definisinya namimah, Ihsan? Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Dihafalkan itu. Definisi an-namimah, naqlul kalami bainan nasi ala jihati al-ifsad. Naqlul kalami bainan nasi ala jihatil ifsadi. Artinya menukilkan ucapan di antara manusia dalam rangka untuk membuat kerusakan. Naqlul kalami bainan nasi ala jihatil ifsad. Jadi menukilkan ucapan di antara manusia dalam rangka apa? Dalam rangka untuk merusak, membuat kerusakan, agar manusia tersebut bercerai-berai, bermusuhan atau yang semisalnya. Nah, bermusuhan, bercerai-berai atau yang semisalnya itu namanya an-namimah. Pelakunya namam, Nah, pelakunya namam. Nah, ancamannya bagaimana ancamannya? Tidak masuk surga. Ancamannya apa? Tidak masuk surga, sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang akan kita baca nanti,
La yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga namam, tukang adu domba. Mafhum? Naqlul kalami bainan nasi ala jihati al-ifsadi. Naqlul kalami bainan nasi ala jihati al-ifsadi. Menukilkan ucapan di antara manusia dalam rangka untuk membuat kerusakan di antara apa? Manusia tersebut. Contohnya, si A sama si B ini dulunya akrab, berkawan dia, berteman, bersahabat. Datang si C. Perhatikan contohnya ini. Si A sama si B ini awal mulanya akrab, berteman, bersahabat. Datang si C. Si C bilang sama si A, ente itu kata si B, kalau jualan tuh pengennya untungnya banyak, rakus, tamak dengan dunia. Wah, ternyata si C ini hanya apa? Kompornya dia ini. Ternyata dia namam dia. Akhirnya apa? Kata siapa? Kata si B. Nah, kata siapa? Si B. Otomatis si A benci dengan si B. Nah, si C datang si B. Ente itu kata si A. Itu katanya ente ini tukang apa? Nikah cerai. Jadi pokoknya ente ini orangnya nggak beres lah. Kata siapa? Kata si A. Akhirnya A dan B bertemu, baku hantam lah mereka berdua. Makanya saling baku hantam, adu mulut, ribut. Akhirnya apa? Di antara mereka berdua bercerai-berai, bertikai. Tidak bersahabat lagi. Sebabnya si C namanya apa? Namam. Mafhum? Nah, ancamannya apa? Tidak masuk surga wal iyadu billah. Hindari barakallahu fiik. Nah, karena apa? Sampai-sampai sebutkan para ulama, tidaklah hubungan seseorang itu dirusak dalam apa? Dalam waktu yang sangat singkat 1 jam. Disebabkan dengan apa? Dengan namimah. Jazakallahu khairan. Dengan namimah, yaitu apa? Mengadu domba yang tidak bisa dirusak dengan sihir dalam setahun. Paham? Sihir ini berusaha apa? Perhatikan. Ilmu sihir ini berusaha merusak orang dalam setahun nggak akan bisa. Tapi namimah ini dalam 1 jam aja selesai udah. Orang langsung termakan itu. Paham? Sampai-sampai sebutin para ulama seperti itu. Jadi yang namanya namimah ini bisa merusak hubungan seseorang dalam 1 jam yang tidak bisa dirusak ilmu sihir dalam setahun. Bayangkan itu. Gara-gara apa? Namimah. Waspada, berhati-hati barakallahu fiik. Apalagi si namam ini orang udah nggak ngaji, kemudian nggak peduli dengan ilmu agama, sibuknya dengan perkara-perkara dunia, ya kan? Nah, ternyata dia apa? Namam. Ingat-ingat definisi namimah tadi. An-namimatu hiya naqlul kalami bainan nasi ala jihatil ifsad. Namimah itu adalah menukilkan ucapan di antara manusia dalam rangka untuk membuat kerusakan. Kerusakannya apa? Ya tadi itu. Awal mulanya sahabat, berteman, bersaudara. Akhirnya apa? Bermusuhan. Sebabnya karena namam. Orang yang suka bikin apa? Bikin kacau tadi itu. Yaitu orang yang suka membuat namimah tadi. Allah musta'an. Kedua, ancamannya apa ancamannya? Di antaranya, di dalam kubur disiksa atau tidak? Disiksa. Antum ingat enggak hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Kisah ketika Rasulullah melewati apa? Kuburan. Beliau jalan-jalan di area makam, kemudian di situ ada apa? Ada orang sedang diadab. Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani illa fi kabirin. Dua-duanya sedang diadab dan tidaklah mereka diadab kecuali perkaranya itu perkara besar. Ternyata salah satunya siapa? Salah satunya. Nah, yang satunya disebutkan di situ bahwasanya wa kana la yasatir min baulih. Yang satunya ini dulu ketika dunia kalau habis kencing itu enggak bersuci. Mafhum? Yang satunya apa? Wa kana yamshi bin namimah. Yang satunya ini suka berbuat namimah, mengadu domba. Mafhum? Menukilkan ucapan di antara manusia dalam rangka untuk bikin kerusakan. Wal iyad billah. Allahumma sallim. Ingat-ingat. Jadi namimah ini, adu domba ini bisa merusak hubungan persaudaraan seseorang, dirusak dalam waktu 1 jam. Bisa dikatakan secepat seperti itu. Tidak seperti barakallahu fiik merusaknya sihir dalam setahun. Maksudnya kadang-kala orang disihir dalam waktu yang lama pun dia enggak mati-mati. Paham ya? Enggak segera bercerai antara suami istri. Enggak segera berpisah antara teman dan kawannya. Tapi dengan namimah ini dalam sejam aja, bahkan kurang dari itu langsung berpisah mereka. Allahumma musta'an. Kita lihat hadisnya. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata nammamun
muttafaqun alaih. Masya Allah, pendek, simpel, padat. Ana artikan disimak baik-baik. Dari hadisnya Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah ibn Yaman, sahabat yang mulia. Gelarnya apa gelarnya? Antum ingat enggak? Ayo, antum ingat enggak antum? La ba'sa. Antum ingat antum Zaki? Belum ingat juga. Antum Muhammad? Apa? Sebagai apa gelarnya? Rahasia apa sebelumnya tadi apa ngomongnya? Sahabat rahasia, ngomongnya gitu, sahibus sir. Ingat-ingat ya, digelar dengan sahibus sir. Sahibus sir itu sahabat rahasia Rasulullah SAW dalam hal apa? Terutama masalah fitnah. Fitnah akhir zaman, beliau paham sekali beliau ini. Hudzaifah bin Yaman ini. Buktinya apa buktinya? Buktinya ketika para sahabat waktu itu datang berbondong-bondong bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Tapi beliau malah bertanya tentang apa? Kejelekan, bayangkan itu. Karena ashabu Rasulullah SAW yas'alunahu anil khair wa ana as'aluhu anil syarr. Dahulu para sahabat Rasulullah SAW mereka bertanya kepada beliau tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Bayangkan, orang kan mungkin berpikir ini ngapain ini? Orang-orang sibuk bertanya kebaikan, ini malah tanya kejelekan. Ternyata apa kata Hudzaifah bin Yaman? Makhafatan an yudrikani, khawatir kalau kejelekan itu menimpa diriku. Bayangkan itu. Intinya hadis seputar fitnah beliau paham benar ini. Hudzaifah ibn Yaman. Mafhum? Yang para sahabat yang lain mungkin enggak tahu gitu loh. Fitnah akhir zaman. Nah, tapi beliau meriwayatkan hadis seputar fitnah, Masya Allah. Beliau dikenal dengan sahibus sir. Sahibus sir, sahabat rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk surga tukang pengadu domba. Tidak akan masuk surga orang yang suka membuat apa? Namimah. Pelakunya nammam. Pelakunya apa? Nammam. Naam. Mafhum insyaallah? Jadi nammam itu karena sering dia melakukan apa? Perbuatan tersebut. Melakukan perbuatan apa? Namimah. Yaitu mengadu domba. Naqlul kalami bainan nasi ala jihatil ifsadi. Menukilkan ucapan di antara manusia dalam rangka untuk membuat apa? Membuat kerusakan. Paham ya? Kerusakan dalam persaudaraan, suami istri atau yang semisalnya, sebabnya karena an-namimah tadi. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an barakallahu fikum. Berikutnya, kita ambil satu lagi, hadisnya sering antum dengar, mudah lafadznya dan sering antum jumpai dan bahkan di antara antum sudah menghafalnya. Jadi kelihatannya panjang tapi mudah dihafal. Kita ambil, perhatikan baik-baik. Bab tahrimil kadzib, bab haramnya berdusta. Bab haramnya apa? Berdusta. Ini kenapa diharamkan? Karena berdusta atau kedustaan barakallahu fiik itu amalan yang sangat berbahaya yang bisa menghantarkan pelakunya kepada apa? Kejahatan. Dan kejahatan menghantarkan pelakunya kepada apa? Neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Ta'ala dan bersamalah kalian, bersama siapa? Bersamalah kalian dengan siapa? Dengan orang-orang yang jujur. Orang jujur tenang pikirannya, tentram hatinya, enggak ada gundah gulana, enggak ada juga istilahnya apa? Nah barakallahu fiik, na'am, kegelisahan tidak ada. Kenapa? Karena as-sidqu tuma'ninah wal kadzibu ribah. Itu kaidahnya. Innas sidqa tuma'ninatun wal kadziba ribatun. Sesungguhnya kejujuran itu tuma'ninah, sumber ketenangan hati. Orang mau tenang hatinya jujur. Mau kemana ya akhi? Mau beli obat, ya beli obat beneran. Paham ya? Bukan malah beli obat yang beli roti. Itu contoh aja maksudnya. Nah barakallahu fi, kejujuran situ nah penting sekali. Mafhum? Nah, misalkan ada orang ditanya mau kemana ya akhi? Mau ke kanan. Ya kanan beneran. Katanya bilangnya kanan kok ke kiri. Paham ya? Jadi kejujuran memang luar biasa barakallahu fi. Karakter kejujuran itu karena luar biasa, keutamanya besar sampai perhiasan yang ada di lautan. Perhatikan ya, berlian-berlian mutiara yang ada di lautan merasa iri, bayangkan itu. Pantunnya,
yang sudah sering dengar pantun seputar kejujuran. Bagus sekali pantunnya itu. Karena kejujuran itu karakter yang luar biasa, ya. Orang dengan kejujuran akan dinilai baik. Masya Allah, si fulan ini luar biasa ya. Dia jujurnya luar biasa. Bayangkan itu. Orang kafir pun ketika melihat orang muslim jujur, senang mereka. Begitu pula apa? Nah, barakallahu fikum, orang muslim misalkan, atau orang kafir misalkan melihat orang muslim sama, atau orang muslim melihat orang kafir, kejujuran apa? Dinilai kebaikan di mata mereka, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Oleh karena itu pastikan dan upayakan semaksimal mungkin kita bisa mewujudkan dan merealisasikan yang namanya apa? Kejujuran ini. Pantunnya. Naam. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Ingat-ingat ada pantun bagus sekali, ana ucapkan, ana ulangi lagi. As-sidqu hulwun wa huwal murru. Was-sidqu la yatrukuhul hurru. Jawharatus sidqi laha zinah. Yahsuduhal yaqut wad durru. Bagus kan? As-sidqu hulwun wa huwal murru. Was-sidqu la yatrukuhul hurru. Jawharatus sidqi laha zinah. Yahsuduhal yaqut wad durru. Artinya, nanti yang Arabnya ketinggalan bisa nyusul nanti ya. Artinya dulu. Artinya as-sidqu hulwun wa huwal murru. Kejujuran itu manis tapi pahit. Maksudnya pahit bagaimana? Pahit untuk mengusahakannya. Orang jarang yang mau jujur itu jarang sekali. Tapi hasilnya manis kalau orang mau jujur. Karena jaminannya surga, ya kan? Innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Surga jaminannya. Kemudian berikutnya as-sidqu hulwun wa huwal murru was-sidqu la yatrukuhul hurru. Sedangkan kejujuran itu orang yang merdeka tidak akan meninggalkannya. Karena kejujuran luar biasa. Nah, orang ketika jalan jual beli, transaksi dalam berbicara jujur, itu orang akan menilai masya Allah bagus si fulan. Karena apa? Kejujurannya tadi. Karena kejujuran yang ada pada si fulan atau si alam tadi. Kemudian berikutnya jawharatus sidqi laha zinah. Karakter kejujuran itu memiliki perhiasan. Yahsuduhal yaqut wad durru. Perhiasannya ini dihasadi oleh permata dan berlian yang ada di lautan. Jadi berlian, permata, mutiara yang di lautan itu merasa iri dengan kejujuran. Masya Allah. Syahidnya barakallahu fiik, kejujuran sangat luar biasa keutamaannya. Pastikan tidak terlepas dari kita semuanya. Adapun kedustaan sangat berbahaya, bisa menghantarkan ke dalam neraka jahanam. Wal iyadu billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Ta'ala dan berucaplah dengan ucapan yang sadidan ay shawaba. Ucapan yang jujur, yang tidak bohong, ya kan? Yang tidak mengandung unsur kedustaan. Itulah yang terbaik. Mafhum? Nah, sampai ada pantun, lebih baik diam daripada bohong. Ya kan? Diamnya dari ucapan yang bohong itu kejujuran. Karena dia diam, milih diam daripada bohong. Pantunnya. Ingat antum Mas, pantunnya Mas? Ingat enggak? Ayo, Hasan. Ingat enggak? Naam, ahsanta barakallahu fiik. Pendek, simpel, padat, dihafalkan. Fa in lam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Artinya fa in lam tajid qawlan sadidan taquluhu, jika engkau tidak menjumpai ucapan jujur yang harus kamu ucapkan, fasamtuka an ghairi sadidin sadadu, atau dalam cetakan yang lain fasamtuka an ghairi sadadin sadadu. Artinya diammu dari ucapan yang tidak jujur itu adalah kejujuran. Paham? Jadi ada ucapan yang bohong, antum diam. Tidak berbicara dengan kebohongan. Itu malah kejujuran. Jujur dalam mengemban dan juga memegang syariat. Karena dilarang untuk berbohong, dia diam. Mafhum?
Nah, pantunnya diingat-ingat. Fa illam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadatin sadadu. Dalam cetakan yang lain sadidin sadadu. Dalam cetakan satunya an ghairi sadadin sadadu. Artinya sama. Artinya sama ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kesimpulannya pastikan upayakan semaksimal mungkin kita menjadi orang-orang yang jujur. Jujur dalam ucapannya, jujur dalam tutur kata, jujur dalam muamalah transaksi jual beli. Karena kejujuran itu sumber apa? Keberkahan. Orang kalau jujur itu berkah. Enggak percaya buktikan. Dalilnya siapa? Yang sudah kita lewat berkali-kali. Dalilnya siapa? Makanya siapa sahabatnya yang barakallahu fi jadikan barometer ukuran dalam kejujuran sumber keberkahan ini? Hadisnya siapa itu? Ihsan Hakim bin Hizam. Hadisnya Hakim bin Hizam muttafaqun alaih. Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bai'ihima. Fa in katama wa kadza fa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Ana artikan, orang transaksi jual beli itu boleh saling memilih selama belum berpisah. Kalau kedua-duanya jujur ya, jujur, terang-terangan, terbuka. Kalau barangnya ori ya ori, KW ya dibilang KW, jangan jualnya ori yang dipasarkan, yang dikirim KW. Enggak jujur kan? Nah, yang di online kan warnanya hitam, yang dikirim putih. Dan enggak jujur itu kan? Apa hasilnya kalau orang jujur, terbuka, tidak menutup-nutupin, kemudian terang-terangan? Burika lahumā fi bai'ihima. Diberkahi kepada mereka berdua dalam transaksi keduanya. Penjual diberkahi, kemudian pembeli pun dapat berkah juga karena jujur. Yang dipakai bayar uangnya juga uang asli, bukan aspal, asli tapi palsu. Allah musta'an. Paham ya? Kelihatannya masya Allah uangnya satu tumpuk gitu ya. Ini lebih nih Pak, sisanya ambil aja, ternyata uangnya aspal, asli tapi palsu, asli bentuknya, palsu wujudnya, sama aja ya. Nah, barakallahu fik. Intinya barakallahu fik jujur. Dalam transaksi jual beli jangan pernah bohong. Nah, konsumen pun tenang, penjual pun juga dapat berkah. Faham? Karena sekarang zaman jual beli kebanyakan online. Zaman online ini banyak penipuan. Katanya barangnya dikirim dulu, uangnya transfer belakangan. Barang udah datang, uangnya nggak dikirim juga. Ada nggak seperti itu? Banyak. Atau dia yang dia posting itu barangnya ori, paham ya? Made in Japan. Buatan Jepang, yang dikirim made in Cina. Wah, sudah tidak sesuai dengan Nah, sifat yang di awal permulaan dalam transaksi itu berbahaya sekali barakallahu fiik. Terhapus keberkahannya. Fa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Apabila kedua-duanya bohong, dusta dan saling menutup-nutupin, maka akan dicabut keberkahan keduanya. Bayangkan itu. Jadi kalau jual beli itu jangan pernah berbohong. Pastikan jujur. Untung banyak boleh enggak, Mas? Boleh tapi jujur. Jangan pengennya untung banyak tapi pakai sumpah palsu, sumpal. Tahu sumpal itu? Sumpah palsu. Paham ya? Demi Allah, wallahi, billahi tallah. Ini barangnya ini kulaannya enggak boleh 10.000. Untuk apa? Biar dapat untung banyak. Padahal dicek di pasar cuma 5.000 kulaannya. Banyak enggak seperti itu terjadi? Banyak sekali. Orang kadang kalau nggak paham ilmu agama itu pengennya untungnya banyak, walaupun bohong. Itu hati-hati. Sumpah palsu ini berbahaya sekali. Paham ya? Karena termasuk ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur, termasuk dosa besar yang paling besar di antaranya Sumpah tadi itu, sumpah palsu dan persaksian palsu. Mafhum? Nah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an barakallahu fikum. Kita baca hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu siapa? Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduq yataharra sidqa hatta yuktab 'indallahi siddiqa." Artinya wajib atas kalian as-sidq, jujur.
Dikarenakan kejujuran itu menghantarkan kepada kebaikan atau kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, ini syahidnya. Dan sesungguhnya kejujuran itu menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa may yazalu rajulu yasduq, dan senantiasa terus-menerus seseorang itu jujur, wa yataharra sidqa, dan berupaya melatih dirinya terus-menerus di atas kejujuran, hatta yuktab indallahi siddiqa, sampai dicatat di hadapan Allah taala, di sisi Allah taala sebagai orang siddiq. Apa siddiq? Orang yang suka berbuat kejujuran. Masya Allah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah Siddiqah bintu Siddiq, jujur orangnya. Paham? Naam. Sebaliknya yang dusta, perhatikan yang dusta itu, wa iyyakumal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakdzib wa yataharral kadhib hatta yuktab indallahi kadzdzaba. Muttafaqun alaih. Lihat ini, Allahul musta'an. Perhatikan baik-baik ini. Wa iyyakum, artinya apa? Wa iyyakum, dan jauhilah dan tinggalkanlah, itu artinya iyyakum. Paham ya? Dan jauhilah, tinggalkanlah al-kadzib, kedustaan. Dikarenakan kedustaan yahdi, menghantarkan, ilal fujur, menghantarkan kepada apa? Kejahatan. Wa innal fujura, sedangkan kejahatan itu yahdi ilan nar, menghantarkan kepada neraka, wal iyad billah. Wa may yazalu rajulu yakdzib, dan senantiasa ada orang senantiasa berbohong, berdusta, wa yataharral kadzib, dan terbiasa berdusta. Lihat, terbiasa berdusta, membiasakan diri berdusta, hatta yuktab indallahi kadzdzaba, sampai ditulis di hadapan Allah taala pendusta. Kadzdzab sighah apa? Fa'al, artinya apa? Orang itu suka berdusta terus. Itu kalau dalam ilmu bahasa Arab namanya apa? Sighah mubalaghah. Fa'al, kadzdzab, namam, fa'al. Mafhum? Nah, barakallahu fiik. Jadi kesimpulannya, hadis yang kedua yang kita baca ini ultimatum peringatan buat kita semuanya dan pelajaran buat kita semuanya. Pastikan tinggalkan kebohongan, jauhi kedustaan, langsung menuju kepada kejujuran, dan jadikanlah kejujuran itu adalah karakter kita semuanya di dalam beribadah kepada Allah taala, di dalam bermuamalah, di dalam transaksi jual beli atau yang semisalnya, dalam bertutur kata, berbuat dan tindakan. Pastikan semuanya diiringi dengan apa? Kejujuran. Fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribatun. Dikarenakan kejujuran itu sumber ketenangan hati, sedangkan kedustaan adalah sumber kebimbangan dan sumber keraguan. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.